Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasyifa Fadila Putri dengan NIM 102042400002 dari kelas S1 SIKJ 20402 Telkom University Jakarta, Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan proses pengerjaan dari tugas 2 basis data yaitu Stored Procedure, Trigger, dan Data Control Language. Tas pertama, menambahkan 3 digit akhir NIM di setiap tabel dan jalankan kode Data Definition Language. Yang pertama, membuat dan memilih database. Create database, membuat database baru dengan nama tugas 2, lalu use tugas 2 untuk mengatur agar semua query selanjutnya menggunakan database tugas 2. Selanjutnya, membuat tabel obat, yang dimana ID obat merupakan primary key, nama obat menyimpan nama obat, dan harga obat menyimpan harga dalam bentuk bilangan bulat. Selanjutnya, tabel transaksi obat, yaitu ID transaksi sebagai primary key dan akan otomatis bertambah menggunakan auto increment. Lalu waktu transaksi otomatis menyimpan waktu saat insert dilakukan dan foreign key untuk menjamin ID obat hanya dari tabel obat 002. Lalu kita membuat tabel log transaksi obat yang dimana tabel log ini untuk menyimpan total harga dari tiap transaksi obat dan ID transaksi mengacu ke tabel transaksi obat 002. Task 2 yaitu menjalankan kode DML, Data Manipulation Language. Yang pertama, memasukkan beberapa data ke tabel obat menggunakan insert into. Lalu yang kedua, memasukkan transaksi pembelian. Selanjutnya, kita akan menampilkan tabel dari obat 002. Berikut adalah tabelnya. Selanjutnya, kita akan menampilkan tabel dari transaksi obat 002. Selanjutnya memasuki tas 3, yaitu membuat trigger untuk menambah record di table log transaksi obat ketika terjadi transaksi di tabel transaksi obat. Tas 3, yang pertama membuat trigger untuk otomatis input ke log menggunakan daily meter, create trigger, declare harga in, select harga obat into harga from obat where. And delimiter. Nah, trigger after insert transaksi 002 aktif setelah baru dimasukkan ke transaksi obat 002. Lalu di sini dia akan mengambil harga dari obat 002 dan menghitung total harga dan menyimpannya di log transaksi obat 002. Lalu kita coba untuk execute. Berhasil. Selanjutnya kita akan menambahkan transaksi baru untuk menguji apakah trigger ini bekerja. Insert into transaksi obat 002. Kita akan coba execute. Lalu kita ingin menampilkan tabel dari transaksi obat. Select from.
Lalu begini hasil dari tabel transaksi obat 002. Selanjutnya, saya akan menampilkan tabel dari tabel log transaksi obat 002. Ini adalah hasil dari tabel log transaksi obat 002. Selanjutnya, tas 4 membuat store prosedur untuk transaksi obat di tabel transaksi obat dengan parameter. Yang pertama, membuat store prosedur tambah obat 002, delimiter, create prosedur tambah obat 002. Third prosedur ini digunakan untuk memasukkan transaksi baru, diberi parameter agar bisa dipakai berkali-kali dengan nilai yang berbeda, dan saat dipanggil akan otomatis memasukkan ke transaksi obat 002. Kita akan coba untuk execute. Berhasil. Selanjutnya, kita akan melakukan contoh pemanggilan dari store prosedur. Menggunakan call, tambah obat 002. Nah, ini maksudnya adalah menambahkan transaksi baru pasien ID 2 membeli 5 tablet antasida. Antasida itu ID obatnya 103. Lalu trigger ini dia akan otomatis menambahkan ke log transaksi obat 002. Execute. Selanjutnya kita akan menampilkan isi tabel transaksi obat 002 menggunakan select from. Berikut adalah tabelnya. Selanjutnya, tabel log transaksi obat. Dan berikut adalah tabel dari log transaksi obat 002. Selanjutnya, tas 5 yaitu membuat dua user first name dan last name dari nama mahasiswa dan menambahkan akses user. Yang pertama, membuat user menggunakan create user, first name, localhost, identified by password. Lakukan hal yang sama kepada last name. Lalu yang kedua, memberikan hak akses menggunakan grant insert. Lalu nama database, tugas 2, to first name, Nashifa, at
Lalu lakukan hal yang sama kepada last name. Lalu yang terakhir, flash privileges. Execute. User Nashifa hanya dapat menambahkan data atau insert, sedangkan user Putri hanya dapat melihat data atau select. Selanjutnya, kita akan lakukan tes login sebagai masing-masing user untuk membuktikan hak aksesnya. Kita kembali ke home, kita buat koneksi baru. Contohnya, tugas 1, username-nya Nashifa, test connection, masukkan password, oke, continue anyway, oke, lalu klik oke. Selanjutnya, kita ketik tugas, use tugas 2, insert into transaksi obat 002, ID pasien, jumlah obat, values, lalu select from transaksi obat 002. Selanjutnya kita akan coba untuk execute. Nah, dari action output ini dapat ditunjukkan bahwa use tugas ini dia mengatur database aktif dan semua user termasuk Nashifa ini bisa melakukan ini selama database tersebut sudah ada dan bisa diakses. Lalu, untuk insert into transaksi obat berhasil karena user Nashifa diberi hak akses insert ke seluruh tabel di database tugas 2. Sedangkan select from dia gagal karena user Nashifa tidak punya akses untuk select. Jadi MySQL menolak permintaan untuk melihat data. Selanjutnya kita akan membuat koneksi baru dengan last name yaitu Putri. Kita kembali ke home, buat koneksi baru, tugas 2 dengan username Putri, test connection, masukkan password, oke. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Lalu kita akan coba untuk execute satu persatu. Use tugas berhasil karena dia tidak butuh hak akses khusus selama user punya akses ke database tersebut. Lalu untuk select from, dia berhasil dan dia menunjukkan tabel dari transaksi obat 002. Sesuai dengan hak akses yang diberikan, Putri hanya memiliki hak select dan MySQL mengizinkan melihat isi dari tabel transaksi obat 002. Sedangkan untuk insert into gagal karena user Putri tidak diberikan hak akses untuk insert, hanya diberikan hak untuk select berdasarkan perintah DCL sebelumnya. Jadi saat Putri mencoba untuk menulis data insert, MySQL akan menolak karena melanggar hak akses. Sekian penjelasan dari tugas 2 basis data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.